Gawat, makin panas. BEM semakin berani. Sebut Jokowi tak becus. BEM UNES beri gelar monohok kepada Ma'ruf Amin dan Puan Maharani. Di lain sisi, isu Wapres Ma'ruf Amin lengser. Pengamat ungkap calon kuat penggantinya. Oleh karena itu, kini saatnya Menhan Prabowo Subianto turun tangan jadi panglima perang melawan COVID-19. Di lain sisi, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Abu Janda dikabarkan sekarat lawan COVID-19. Ex-anggota DPR, semoga cepat mampus. Usai Presiden Joko Widodo mendapat gelar King of Lip Service dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, kali ini mahasiswa pun memberi gelar kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Kritikan kepada kedua tokoh nasional tersebut kali ini datang dari BEM Universitas Negeri Semarang, UNES, melalui akun Instagramnya BEM Kamunes yang sekarang telah hilang. Dalam unggahannya, mereka menyebut Ma'ruf Amin sebagai King of Silence, sedangkan Puan Maharani disebut The King of Ghosting. BEM UNES menilai seharusnya Ma'ruf Amin ikut membantu Jokowi dalam menangani pandemi COVID-19 karena penyebarannya kini sudah tidak terkendali, di mana kasus harian mencapai di atas 20.000 dalam sepekan terakhir. Ma'ruf Amin selaku wakil presiden pada masa pandemi harusnya juga turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan oleh presiden. Tulis keterangan BEM UNES. Tidak justru menihilkan eksistensi dirinya di muka publik dan tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang dan jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan negara, khususnya di masa pandemi. Mereka menyatakan, secara umum masyarakat menilai selama ini Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam. Bahkan saat Ma'ruf Amin beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas, yakni agama Islam. Hal ini tampak pada statement politiknya tentang halalnya BPJS dan hukum fardu kifayah melaksanakan vaksinasi COVID-19, tutur BEM UNES. Sementara terkait kritikan terhadap Puan Maharani, BEM UNES menyatakan, sebagai Ketua DPR RI, Puan memiliki peran vital dalam mengesahkan produk legislasi. Namun, beberapa kali DPR menilai telah mengesahkan kebijakan yang merugikan rakyat, seperti RUU KPK hingga Undang-Undang Omnibus Law. Puan Maharani merupakan simbol DPR RI. Selaku Ketua DPR RI, Puan memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi pada periode ini, khususnya di masa pandemi yang dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, dan seterusnya. Serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya. Jelas BEM UNES. Tidak sampai di situ, BEM UNES pun berani kembali mengkritik keras Presiden Joko Widodo hingga menyebutnya kurang becus dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. Jokowi kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai presiden dan mengingkari janji politiknya. Hal tersebut dapat dengan mudah dilihat dengan tinjauan perbandingan janji dan fakta dari kepemimpinan Presiden Jokowi, tulis BEM UNES. Di lain sisi, isu Wapres Ma'ruf Amin lengser. Pengamat ungkap, calon kuat penggantinya. Isu lengsernya Wakil Presiden Ma'ruf Amin kembali menguat usai kinerjanya dinilai kurang maksimal. Hal tersebut terjadi ketika sebelumnya Wapres Ma'ruf Amin mencanangkan bangga wisata saat pandemi COVID-19, meski sudah diklarifikasi.
Isu lengsernya wakil presiden itu pun dibarengi dengan munculnya calon kuat pengganti Ma'ruf Amin. Peneliti dari Indonesia Political Opinion (IPO), Catur Nugroho, menyoroti keadaan. Menurut dia, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto cocok menjadi suksesi Wapres Ma'ruf Amin. Mungkin Pak Prabowo bisa menjadi kandidat untuk menggantikan Pak Ma'ruf Amin jika beliau mengundurkan diri, jelas Catur Nugroho kepada gempi.co.id. Catur lantas menganalisis kekuatan Prabowo mampu menjadi pendamping Presiden Jokowi. Menurut dia, keadaan tersebut bisa menjadi solusi di balik isu Jokowi 3 periode dengan Prabowo. Daripada isu 3 periode, kan jelas. Kendati demikian, Catur mengatakan bahwa Ma'ruf Amin memiliki hak untuk bertahan atau mundur. Sebab, kata dia, semua keputusan bisa tergantung dari kesanggupan Ma'ruf Amin sebagai Wapres. Namun, itu pun tergantung kesanggupan beliau. Kalau sanggup, ya lanjut saja, imbuhnya. Di lain sisi, kini saatnya Menhan Prabowo Subianto turun tangan jadi Panglima Perang melawan COVID-19. Koordinator Forum Rakyat Lius Sungkarisman mendesak Presiden Jokowi menugaskan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk memimpin perang total melawan COVID-19. Hal tersebut lantaran kasus lonjakan COVID-19 yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir ini harus ditangani lebih serius oleh pemerintah. Salah satunya dengan menunjuk Menhan Prabowo sebagai Panglima Perang melawan COVID-19. Kini, saatnya Pak Prabowo Subianto selaku Menhan turun tangan memimpin perlawanan terhadap COVID-19. Dalam hal ini, Presiden Jokowi dapat mendelegasikan wewenangnya pada Menhan, ujar Lius dikutip ermol.id. Lius mengatakan, keganasan COVID-19 bukan isapan jempol semata. Sejak Juli 2020, dirinya sudah mewanti-wanti agar penanganan melawan COVID-19 tidak dianggap ringan. Sejak awal, penyebarannya Gubernur DKI Anies Baswedan pun sudah memprediksi hal ini bisa berdampak besar bagi kemanusiaan dan perekonomian Indonesia. Tapi, Anies malah dibully oleh para buzzer RP, tegasnya. Presiden Jokowi harus bertindak cepat dengan memberi mandat kepada Menhan Prabowo Subianto untuk mengerahkan segala sumber daya pertahanan negara yang dimiliki untuk menyatakan perang total melawan COVID-19. Menurutnya, adanya varian baru virus corona yang saat ini telah pula menyebar di berbagai negara, terutama di wilayah Amerika Latin, pun mendesak untuk segera diantisipasi. Sebab itu, perang ini tidak hanya sebatas mencegah dan mengobati, tapi juga perlunya segera dilakukan kebijakan pengetatan akses masuk ke dalam negeri Indonesia Raya tercinta ini. Harus diakui, saat ini akses masuk ke Indonesia sangat longgar. Kebijakan ini harus dirubah. PPKM tak akan membuahkan hasil jika akses masuk pendatang ke Indonesia tetap saja longgar, ujarnya. Selama ini, kebijakan pengetatan akses masuk ke Indonesia hanya memberi waktu karantina selama 8 hari. Hal ini sangat disesalkan sejumlah ahli epidemiologi. Apalagi, rekomendasi WHO sendiri jelas-jelas menyebut harus 14 hari. Ditegaskan Lius, upaya melawan COVID tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Ini perang total dan harus dipimpin Panglima Perang yang mumpuni dan dipercaya rakyat. Dan saya berkeyakinan Pak Prabowo Subianto mampu memimpin perang ini, tegas Lius. Di lain sisi, Abu Janda dikabarkan sekarat melawan COVID-19. Ex-anggota DPR, semoga cepat mampus. Penggiat media sosial Permadi Arya, atau biasa disapa Abu Janda, dikabarkan sedang dalam kondisi sekarat melawan COVID-19. Kabar Abu Janda positif COVID-19 mulai beredar usai unggahan foto dirinya mengenakan infus di Instagram
dan sedang melakukan isolasi mandiri. Dalam unggahan tersebut, Abu Janda mengatakan bahwa varian baru dari COVID-19 lebih ganas dibandingkan varian lainnya. Mengutip dari suara, Abu Janda juga mengumpamakan sebagai sebuah pisau bermata dua karena virus tersebut bahkan bermutasi dalam tubuh orang-orang yang telah divaksin. Serangannya lebih brutal karena dia bermutasi di dalam tubuh orang-orang yang telah divaksin. Ya, pisau bermata dua, kata Abu Janda. Kau bisa jaga prokesmu, jaga positive thinkingmu, tapi dia cuma butuh satu momen lemahmu. Mungkin pikiranmu atau tidak fit badanmu dalam sekejap mata. Saya adalah bukti manusia tidak akan menang main kucing-kucingan dengannya, lanjut Abu Janda. Kabar ini pun mendapatkan respon yang beragam dari warganet. Banyak pula yang mendoakan, namun tak sedikit pula berkomentar sebaliknya. Bahkan, kabar yang beredar, Abu Janda tengah dalam kondisi yang sekarat. Hal tersebut diungkapkan oleh pengguna Twitter dengan akun Solihin, mengatakan bahwa di jejaring Facebook, kabar Abu Janda tengah viral dibicarakan. Benarkah Abu Janda sekarat? Viral di Facebook dan rata-rata doanya tak ada yang baik. Segitunya, hina wahai dirimu, tulis Solihin. Cuitan akun warganet ini kemudian ditanggapi oleh X. Anggota DPR Joko Edi Abdurrahman, ya, pada akun Twitter miliknya. Senada dengan cuitan akun warganet itu, Joko Edi tak segan mendoakan Abu Janda dengan mengatakan semoga cepat mampus. Semoga cepat mampus, kata Joko Edi, dikutip dari terkini.id. Melihat dari kolom komentar cuitan Joko Edi, warganet juga tampak mendoakan yang sama. Makin cepat, makin baik. Su'ul khotimah tukang fitnah. Komentar salah seorang warganet. Semoga dan secepatnya mungkin masuk liang lahat, kata warganet lain.